Baik, saya akan memulai dengan mereview kembali apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Dan pelajaran kita tinggal sekali lagi minggu depan. Dan setelah itu saya harap Bapak Ibu bisa mencerna kembali supaya mengingat kembali, supaya bisa memahami seperti dengan goal dan tujuan pelajaran ini adalah menolong kita untuk bisa belajar perjanjian lama dan memahami walaupun bukan secara detail, sehingga itu akan memacu kita untuk kita bersemangat belajar perjanjian baru. Seperti yang saya katakan, karena perjanjian lama berfungsi sebagai fondasi atau sebagai janji, sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan. Kalau perjanjian lama itu bayangan, maka perjanjian baru adalah kenyataannya, penggenapannya. Jadi, kalau belajar perjanjian lama bukan membuat kita bingung, tetapi membuat kita semakin memahami dasar-dasarnya, sehingga dengan dasar itu kita masuk belajar perjanjian baru dengan lebih mudah, dengan satu keyakinan percaya bahwa Yesuslah janji yang Tuhan sudah berikan untuk dunia ini. Bahwa Yesus Kristus sangat amat cukup, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Karena semuanya sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Apakah tidak ada jalan lain selain Yesus? Tidak ada. Maaf aja. Apakah tidak bisa ditawar? Tidak bisa. Karena memang dari perjanjian lama sudah terlihat bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah seperti kata Alkitab. Dan kita sudah melihat Adam dan Hawa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia hanya bisa membuat pakaian dari tumbuh-tumbuhan atau dari daun-daunan. Tetapi Tuhan Allah karena kasih-Nya kepada manusia, dia turun dan dia memberikan pakaian yang baru kepada Adam dan Hawa, yaitu pakaian dari kulit binatang. Ada pencurahan darah, ada perbuatan Tuhan atas umat manusia yang sudah berbuat dosa dan kesalahan. Apakah agama tidak bisa menyelamatkan? Maaf saja, menurut Alkitab tidak bisa. Karena agama adalah buatan manusia yang tidak lain adalah usaha manusia mencari Tuhan. Sedangkan keselamatan adalah karya Tuhan kepada dunia dan umat manusia yang olehnya kita tinggal membuka hati supaya kita semua boleh mendapatkan pertolongan dan keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu, semuanya tidak luput. Jadi semua apa yang kita pelajari mengarah kepada karya keselamatan Tuhan kepada umat manusia yang dalam hal ini adalah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi Alkitab itu bukan berarti tanpa ujung pangkal ya. Misalnya kitab kitab Yesaya, nggak ada ujung pangkal, terpisah satu dengan yang lain, enggak. Benang merahnya adalah Tuhan Allah dengan karya keselamatan yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus yang dahulu di dalam perjanjian lama sudah diberikan bayangannya, pendahuluannya, dan diwujud nyatakan di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Begitu saja. Sebaliknya, apakah penting belajar perjanjian lama? Penting sekali. Supaya kita tahu urutan-urutannya. Lalu apakah penting perjanjian baru? Penting sekali. Supaya kita tahu apa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dan melalui gerejanya. Ya.
Baik, saya akan share screen lebih dulu. Saya rasa yang pertama ini sudah dibagikan minggu lalu, Bapak Ibu. Izinkan saya mengulang sebentar saja. Ada pertanyaan dari Ibu Made di Laguna Niguel di California. Dari mana kitab Kejadian itu kok bisa menuliskan tentang kejadian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Apa kan manusia diciptakan oleh Tuhan, bagaimana manusia bisa menceritakan kitab Kejadian itu diciptakan dan sebagainya, kitab Kejadian, kisah penciptaan dan sebagainya. Ya, kita tahu bahwa pada masa lalu orang dari orang, dari zaman ke zaman, mereka sudah memiliki sistem komunikasi. Dan sistem komunikasi tentunya tidak seperti kita sekarang. Sistem komunikasi melalui alat-alat yang modern. Dan kita sudah tahu bahwa mereka mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya melalui gambar-gambar. Ya, jadi ada juga melalui dari perkataan kepada perkataan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Musa itu pernah bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Ya. Nah, Bapak Ibu yang tertarik ikut Holy Land Trip, kalau Tuhan izinkan bulan Juni, Juli nanti saya akan berangkat. Yang ingin ikut rombongan silakan. Ya, kita akan naik ke Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ 40 hari 40 malam. Lah kalau 40 hari 40 malam masuk diam-diaman aja. Ya tentunya ada sesuatu yang Tuhan bukakan kepada Musa pada waktu itu. Itu sebabnya kita berkeyakinan dan mempercayai kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Ya. Nah, kita minggu lalu sampai kepada kitab Keluaran. Di layar Bapak Ibu bisa saksikan. Itu ada kotak hijau. Saya sudah jelaskan, tidak usah dijelaskan lagi, bahwa Musa memimpin orang Israel dari penindasan di Mesir. Kenapa kok mereka sampai di Mesir? Silahkan lihat di YouTube di pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk Bapak Ibu yang tidak sempat ikut pelajaran yang sudah-sudah. Maaf, saya tidak bisa ulang lagi. Silahkan buka di YouTube Jonas Muljo Ministry. Ya, atau nanti saya akan bagikan untuk Bapak Ibu bisa lihat. Dan setiap pelajaran direkam supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kembali. Dan kalau ada yang catatannya terlambat, bisa mengulang kembali. Dan itulah berita kitab Keluaran. Namanya Keluaran. Isinya adalah yang utama keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Karena mereka sudah ditindas, menurut kitab Keluaran pasal 4 kalau tidak salah, dikatakan mereka ada di sana selama 420 tahun. Dan mereka berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengirimkan Musa. Itu sebabnya kalau kita, Bapak Ibu, ingin mencari kisah kelahirannya Musa di kitab Keluaran. Jangan di kitab Kejadian, nggak ketemu. Sampai kapanpun ya nggak ketemu. Nah, kitab Kejadian berakhir di mana? Kitab Kejadian pasal 50 berakhir pada sejarah perginya keturunan Yakub yang pindah ke Mesir yang jumlahnya kurang lebih 70. Nah, pada waktu mereka keluar, jumlahnya yang laki-laki saja itu kira-kira 1 juta lebih. Jadi kalau di total yang keluar dari Israel itu kira-kira 2-3 juta. Nah, Bapak Ibu bayangkan Musa ini memimpin orang 3 juta melewati Laut Teberau, melewati padang gurun, gimana rasanya? Mimpin jemaat aja 40 sudah kalang kabut, Saudara. Ya ini mimpin orang 3 juta. Nah, kemudian kita melihat Musa naik ke Gunung Sinai dan berada di sana selama 40 hari 40
malam dan kita melihat juga membaca Keluaran 20, Tuhan memberikan 10 perintah yang dikenal dengan Dekalog, yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah dan seterusnya. Lalu sementara Musa ada di atas gunung, maka yang di bawah mereka melanggar Tuhan. Yang di bawah mereka tidak taat, tidak sabar menanti, dan mereka justru membuat patung anak lembu emas. Singkat ceritanya, maka Musa turun dan Musa menegur bangsa itu, dan kepada Musa diberikan lagi loh batu yang baru, karena kitab mencatat bahwa Musa melemparkan itu. Ya. Dan kita melihat karena itulah maka Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ya, tetapi kita melihat di situ setelah itu bangsa Israel terus berjalan selama 40 tahun. Nah, kitab Keluaran berisi tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Saya sudah katakan, kitab Kejadian namanya Kejadian. Isinya adalah kejadian segala sesuatu. Manusia bertambah banyak. Lalu kitab Keluaran, keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan setelah Tuhan memberikan peraturan-peraturan itu kepada Musa, maka peraturan-peraturan itu berlanjut. Masih di padang gurun. Itu sebabnya ada kitab Imamat. Kitab Imamat isinya adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Nah, dari mana bangsa Israel asal-usulnya? Silahkan lihat di YouTube dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, peraturan-peraturan itu ditulis dalam kitab Imamat, termasuk peraturan untuk para imam. Makanya namanya ditulis Imamat. Ya. Nah, kitab Imamat berlanjut ke kitab Bilangan. Kenapa namanya Bilangan? Karena di situ dicatat pencatatan atau sensus jumlah bilangan orang Israel. Kenapa dicatat? Khususnya dicatat laki-laki yang siap maju berperang. Karena sebetulnya mereka sudah akan mendekati tanah perjanjian. Itu sebabnya dikirimkanlah 12 pengintai. Tapi 12 pengintai dikirim, yang 10 memberitakan kabar busuk, mengatakan bahwa bangsa yang tinggal di tanah yang akan kita masuki adalah bangsa-bangsa yang besar, orang-orang raksasa, orang enak, dan kita ini seperti belalang. Dan rupanya hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, maka pemberontakan terjadi, sedangkan dua yang kembali, yang dari pengintaian itu 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka adalah 2 orang yang memberitakan kabar yang baik, bahwa tanah itu berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, dari sini saja kita sudah belajar. Kalau ada 12 orang yang memberitakan kabar, yang 10 kabarnya tidak baik, yang 2 kabarnya baik. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman 10 yang kira-kira beritanya baik berapa? Lebih banyak yang buruk atau yang baik? Lebih banyak yang buruk. Kalau Bapak Ibu punya teman 20 yang baik kabarnya, ya itu kira-kira paling cuma 10 atau paling 2 orang. Yang lainnya memberitakan kabar-kabar buruk, kabar-kabar negatif, kabar-kabar melemahkan. Kalau Bapak Ibu punya teman yang lebih banyak yang melemahkan atau lebih banyak yang menguatkan?
Ya, menurut pelajaran ini kita belajar yang negatif lebih banyak. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan siapa kita berteman, sebab dari situlah kita mendapatkan masukan. Akankah kita kuat? Akankah kita lemah? Sebab banyak teman yang melemahkan kita, tapi sedikit teman yang menguatkan kita. Nah, itu kitab Bilangan. Itu sebabnya karena pemberontakan mereka, maka sebagian besar dari mereka mati di padang gurun. Dan kemudian digantikan oleh generasi yang baru yang karenanya ditulis ada kitab Bilangan. Karena dicatat kembali ada 2 kali pencatatan. Itu di dalam kitab Bilangan. Nah, kemudian minggu lalu kita sampai ke kitab Ulangan. Nah, kemudian berlanjut perjalanan mereka di padang gurun. Dari kitab Bilangan masuk ke kitab Ulangan. Nah, namanya Ulangan. Kenapa kok Ulangan? Karena isinya mencatat pengulangan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Musa. Kenapa mengulang? Karena sebagian besar dari mereka adalah generasi baru yang pada waktu itu masih kecil atau yang belum lahir. Sehingga Musa merasa perlu untuk menyampaikan apa-apa saja yang terjadi di masa lalu supaya mereka tidak mengulangi kesalahan orang-orang yang hidup di masa lalu atau juga termasuk mungkin nenek moyang ayah ibu mereka tidak mengikuti pola dan kehidupan nenek moyang mereka yang memberontak kepada Tuhan. Nah, di mana Musa menyampaikan? Musa menyampaikan ini sebelum orang Israel menyeberangi sungai Yordan yang nantinya dipimpin oleh Yosua. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ikut rombongan ke Holy Land, pastikan ikut rombongan yang ke Mesir dan juga ke Yordan. Supaya Bapak Ibu bisa tahu dan pastikan rombongan itu mampir ke Gunung Nebo. Di tempat itulah kita melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan seluruh tanah perjanjian yang karenanya Musa tidak bisa memasukinya. Kenapa? Karena Musa menurut Alkitab dikatakan Musa tidak taat kepada Tuhan dan Musa menangis. Tetapi toh tetap Musa tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya kita membaca kitab Ulangan, isinya adalah pengulangan. Di kitab Ulangan itu juga kita membaca Shema atau peringatan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu adalah Allahmu dan Dia adalah Esa, Echad, ya. Dan kemudian Adonai, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Dan itu kata-kata yang penting yang dinamakan Shema yang sering diucapkan oleh orang-orang Israel. Shema. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata Shema, udah nggak usah pusing. Ulangan pasal 6 ayat 3 dan 4. Nah, sampai di situ, lalu minggu lalu ada pertanyaan yang bagus dari Ibu Ibu Yuni Martasari. Ibu Yuni bertanya, lah itu kalau Musa tidak boleh masuk, lah terus Musa kemana? Ya Musa, ya, baca kitab Ulangan. Musa mati dan dicatat oleh kitab Ulangan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sudah baca kitab Kejadian sampai kitab Ulangan? Coba. Ada yang sudah baca, Bapak Ibu? Atau ada yang mengeraskan hati, masih juga nggak mau baca? Ya, maaf saya pakai kata mengeraskan hati. Ya, sebab kalau kita nggak pernah mau baca Alkitab dari sekarang, lah kapan kita bacanya? Ya kan? Mumpung masih kita ini belajar, mumpung masih kita itu sama-sama di kelas ini,
Kalau kita belajar kan lebih mudah. Tapi kalau kita tetap tidak mau belajar, kalau kita tidak pernah mau memulainya, ya kita akan sampai kapanpun ya mungkin kita tidak akan pernah memulainya. Kemarin ada pertanyaan dari Ibu Lani, Bu Lani di Purwokerto. Ya, ini kok dimatikan semua videonya. Ayo nyalakan videonya Bapak Ibu, jangan dimatikan ya. Bu Lani tanya, Pak, saya itu membaca kitab Esra kok nggak ngerti. Ya jelas kalau bacanya dari kitab Esra ya nggak ngerti. Sebab kitab Esra itu kan pembangunan bait Allah yang kedua. Sebab bait Allah pertama dihancurkan pada zaman Nebukadnezar. Ya, nah kalau bacanya mulai kitab Esra ya jelas pusing. Ya, nah kalau Bapak Ibu membaca Alkitab mana dulu ini baca? Baca aja kitab Injil dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, baca itu dulu. Jangan baca yang susah-susah dulu. Baca kitab Obaja ya. Bapak Ibu mesti minum tolak angin habis itu. Tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Habis minum tolak angin pun juga masih pusing ya. Karena salah membacanya Bapak Ibu. Ya, jadi baca dari kitab Injil dulu. Habis itu mana lagi? Surat 1, 2, 3 Yohanes baca. Ya, tentang mengasihi Tuhan. Ya, jangan baca Wahyu dulu nanti. Ya, habis itu baca mana lagi? Habis itu baca surat-surat Paulus misalnya, atau baca Kisah Rasul juga boleh. Itu sejarahnya gereja mula-mula, bagaimana ada gereja dan seterusnya, bagaimana Paulus menjadi rasul, ya. Terus bagaimana Paulus menulis surat-surat Roma sehingga kita bisa mementahkan ajaran yang disampaikan Bu siapa itu Irin Handono di Indonesia yang katanya dulu bekas biarawati. Yesus dilantik menjadi Tuhan itu oleh Rasul Paulus lah yang melantik Yesus jadi Tuhan tuh ya siapa? Nah sekarang kan banyak kan ajaran-ajaran di YouTube itu, ajaran-ajaran yang nggak bertanggung jawab. Nggak apa-apa, saya nggak takut bilang seperti ini karena saya sedang berbicara kepada umat Tuhan, umat Kristen. Ajaran-ajaran di YouTube banyak sekali yang melecehkan umat Kristen sebetulnya. Ada lagi yang berkata bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan itu pada tahun 325 pada konsili Nikea katanya. Nah, di mana buktinya kan tidak ada. Nah, inilah yang bagaimana kita menjawab? Lah kalau kita tidak membaca Alkitab, bagaimana kita mau menjawab? Ya, paling menjawabnya menurut saya. Menurut saya. Menjawab jangan menurut saya, menjawabnya menurut Alkitab. Nah, kita belajar sejarah bagaimana gereja itu berdiri pada awal-awalnya, dimulai dengan kitab Kisah Para Rasul. Kemudian bagaimana Rasul Paulus, bagaimana Paulus itu menjadi rasul, dan dari mana kita yakin bahwa Paulus adalah seorang rasul. Nah, dari situlah nanti muncul kita bisa meyakinkan, kita bisa yakin. Kalau kita ditanya siapa Lukas, siapa Markus, dia kan bukan muridnya Yesus. Nah ini ada di YouTube juga ada itu. Lukas dan Markus bukan muridnya Yesus secara langsung. Lah kok bisa nulis Injil? Nah ini berarti Injil sudah dipalsukan Bapak Ibu ya. Ini kan pengajaran-pengajaran dari orang agama lain itu. Ya, yang nuduh bahwa Injil sudah dipalsukan. Kenapa Injil dipalsukan? Karena penulisnya bukan murid Yesus secara langsung. Misalnya Markus itu bukan muridnya Yesus secara langsung. Lukas bukan muridnya Yesus secara langsung. Nah, dari mana kita menjawab? Nah, Bapak harus tahu. Markus itu muridnya siapa? Lukas itu muridnya siapa? Layak nggak kalau mereka itu menuliskan Injil? Nah, nanti kita belajar ya Bapak ya, belajar perjanjian baru. Injil kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John. Nah, kita belajar, kenapa kok ada Injil menurut Matius, Injil menurut Markus. Nih lihat, Injil saja sudah dipalsukan karena Yesus sebetulnya kan Injil itu kan sebetulnya yang membawakan Yesus. Nah, Yesus menurunkan Injil. Lah kapan Yesus itu menulis Injil? Wong Alkitab nggak bilang seperti itu. Lah, tapi kan itu kan pengajaran yang dari luar. Kita nggak bisa jawab. Nanti ya, belajar perjanjian baru, Bapak Ibu. Belajar perjanjian baru. Sekarang kita fokus ke perjanjian
Lama dulu. Jadi sekali lagi jangan baca kitab Esra dulu. Esra itu, nah kalau kita mengerti isinya, maka kita akan bisa menjelaskan kepada orang apa-apa yang sebetulnya menjadi isi dari kitab-kitab itu, sehingga kalau kita ngajarin orang, kita bisa ngerti, kita bisa menjelaskan, setidaknya orang bisa tahu. Ya, balik lagi ke layar kita, Bapak Ibu. Ya, kitab Ulangan. Jadi Musa sudah wafat, sehingga Yosua pasal 1 adalah kepemimpinan Musa beralih kepada Yosua. Siapa yang menunjuk Yosua? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Bacalah Yosua pasal 1. Baca itu Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Aduh, bagus banget ya ayat-ayatnya Bapak Ibu. Ya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab aku menyertaimu. Ya. Setelah Musa mati, Yosua pasal 1 ayat 1, maka Tuhan menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Dimulai dengan menyeberang sungai Yordan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu baca Yosua pasal 2, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu akan membaca nanti bahwa Yosua memimpin orang Israel dari menyeberangi sungai Yordan. Nah, siapa Yosua? Yosua tidak lain adalah asistennya Musa. Ingat tadi pada waktu 12 pengintai disuruh untuk mengintai tanah perjanjian, yang 10 bawa kabar buruk, yang 2 bawa kabar baik. Tidak lain adalah Yosua dan Kaleb. Jadi kalau sudah melayani sekian lama waktunya, terus kemudian diangkat menjadi pemimpin oleh Tuhan, itu sesuatu yang wajar. Ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu membaca Yosua, apa yang Bapak Ibu ingat? Yang paling gampang diingat apa? Robohnya benteng Yeriko. Ya, robohnya benteng Yeriko. Yosua pasal 5, ya. Kemudian pasal 6, 7 itu tentang pada waktu itu orang Israel bisa merobohkan Yeriko. Bukan merobohkan, yang merobohkan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka mengalami, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana benteng Yeriko dirobohkan. Tetapi kalau kita membaca Yosua pasal 7, Yeriko yang besar saja bisa roboh. Sedangkan kota Ai yang kecil saja tidak bisa dirobohkan. Nah, itu kan kisahnya. Kota Ai. Kota yang namanya paling singkat di dunia ini. Ai. Ya. Ada kota di dekat Purwokerto, ada yang nama kota yang namanya hanya 2 huruf, Bapak Ibu. Ai. Ya, ada. Ya, namanya saja kecil, namanya saja pendek ya. Jumlah rakyatnya juga enggak banyak. Tetapi kenyataannya gagal. Kenapa? Karena seseorang yang bernama Akan, ya, menyembunyikan barang-barang jarahan emas dan barang-barang yang indah-indah. Nah, kita lihat setiap kali ada awal yang baru, manusia itu sudah berdosa. Ya, coba kita urutkan dari depan ya. Kejadian, Adam dan Hawa diciptakan. Ya, dunia ini masih brand new. Ya, masih bau-bau pabrik ya, dunianya. Ibaratnya begitu. Sudah berdosa. Sudah. Air bah, semuanya binasa. Tinggal keluarganya Nuh. Ya, baru kan? Masih bau pabrik juga kan? Berdosa juga. Udah. Keluar dari tanah Mesir. Ya, tadi katanya teriak-teriak, minta supaya dilepaskan dari penindasan, perbudakan. Udah merdeka nih. Masih berdosa juga. Udah, apalagi? Ya, yang sebagian besar sudah binasa. Sekarang sudah melewati sungai Yordan, sudah masuk ke tanah perjanjian. Ya, semangatnya baru kan, sudah menginjak tanah yang Tuhan janjikan. Waduh, luar biasa. Masih berdosa juga. Nah, kita lihat
serial seperti itu atau pengulangan seperti itu terus berlanjut sampai hari ini. Dulu nggak punya rumah, ya minta-minta rumah, katanya untuk persekutuan, ya Tuhan nanti untuk cool, ya community of life. Cool itu Komsel, community of life, ya ada apa sih dulu namanya KTB, terus ganti sel, kelas dibolak-balik namanya sama aja sebetulnya. Katanya kalau punya rumah mau dipakai untuk cool, setelah punya rumah malah nggak boleh dipakai, malah nggak ikut cool, ya. Dulu nggak punya mobil, katanya pengen punya mobil, nanti kalau punya mobil untuk perkunjungan, untuk jemput orang ke gereja dan sebagainya, punya mobil malah nggak pernah ke gereja, punya mobil malah tiap minggu ke Las Vegas, katanya menghabiskan uang kecil, uang receh, ya. Nah ini gimana Bapak Ibu? Iya kan? Dulu nggak punya istri, katanya berdoa minta istri supaya kalau berdoa nggak sendirian. Sebab firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir ya. Tuhan kalau hamba ini berdoa sendirian, terus kan Tuhan nggak hadir. Itu salah ngerti firman kan, salah memahami firman. Jadi Tuhan berikan hambamu seorang istri Tuhan, supaya genap firmanmu 2-3 orang berkumpul dalam namaku, engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Setelah punya istri malah bukan ke gereja, malah jalan-jalan terus. Kalau hari Minggu nongkrong di mall, ya kuliner dari tempat ke tempat yang lainnya. Dan nah ini kan yang namanya Bapak Ibu, dari perjanjian lama ini kita sudah belajar. Ini loh, manusia itu memberontak kepada Tuhan. Ya, terus memberontak kepada Tuhan. Ya, sudah. Sekarang kitab Yosua adalah kitab transisi. Nah, ini Bapak perlu catat ya. Saya nggak tulis di PowerPoint. Kenapa transisi? Satu, orang Israel berubah gaya hidupnya dari berpindah-pindah tempat, dan setelah mereka dipimpin Yosua masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka sekarang memiliki tempat sendiri. Dari berpindah-pindah, hidup di dalam tenda, sekarang hidup di dalam rumah-rumah mereka. Satu, dari tenda ke rumah. Dari pindah-pindah ke tempat yang berdiam, mereka berdiam. Yang kedua, mereka dari makan mana dan makan burung yang Tuhan kirim setiap hari, mereka sekarang makan dari hasil bercocok tanam. Hasil usaha mereka sendiri. Kalau tadinya makanannya dikirimin terus, nah sekarang mereka makan dari hasil tangan mereka. Ya. Nah, kemudian kalau kita membaca lagi transisi dari mereka menjadi pengembara, menjadi orang-orang yang mendiami tanah-tanah milik mereka. Nah, jelas ini masa transisi ya. Ada perubahan besar. Ya, tadinya di padang gurun mereka dipimpin oleh Musa. Sekarang Yosua memimpin pembagian tanah. Nah, kemudian bangsa-bangsa di situ firman Tuhan berkata diperintahkan Tuhan untuk dibinasakan. Nah, pertanyaannya pasti ada yang tanya, Tuhan kok jahat ya? Wong itu kan tanah-tanah mereka sudah tinggal di situ. Kok dibinasakan? Ya, memang orang Israel ini ya hobinya bukan membinasakan. Mereka diperintahkan untuk dibinasakan sebab kalau mereka tidak dibinasakan, Tuhan sudah tahu. Nantinya orang Israel akan hidup menurut pola dan gaya mereka yang tidak menyembah Yahweh, tapi menyembah kepada berhala-berhala. Dan betul, ternyata sudah, ini yang saya katakan tadi, orang Israel sudah menempati tempat tinggalnya sendiri pun masih juga tidak taat. Disuruh membinasakan, tidak dibinasakan. Akhirnya apa yang terjadi?
Orang Israel mengikuti gaya-gaya penyembahan mereka. Nah, itu nanti kalau kita melihat dan membaca di kitab-kitab selanjutnya, ya, kita akan membaca upah dari ketidaktaatan, ya seperti itu. Ya kan? Sudah menempati tanah, sudah punya rumah, masih tidak taat. Ya, jadi Bapak Ibu, para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala yang ikut kelas ini, ya nggak usah kecewa, ya nggak usah sakit hati. Kalau jemaat yang dulunya sakit, didoakan, didatangi, dikunjungi, sekarang sudah sehat, diberkati, malah tidak ke gereja. Suruh kebaktian online pun juga nggak kebaktian online. Apalagi zaman online kan. Waduh, zaman kebaktian online gini nih, kebaktian bisa ikut kebaktian sesuka hati. Mau pilih nasi goreng atau capcay, atau mau pilih ayam bakar, atau mau pilih mana kan. Gerejanya sendiri gereja kecil, di atas gunung, di pinggiran kota, Madiun. Ya, ada Pak Agus di sini. Ada Pak Gito juga dari Madiun. Kebaktian daripada dengarkan khotbahnya Pak Agus, ya kebaktian di gereja-gereja besar saja. Ya, nggak usah kecewa, didoakan saja. Ya, didoakan saja. Suatu saat nanti mereka akan butuh Bapak Agus lagi. Suatu kali mereka. Ya, kalau mereka perlu doa, nanti kan yang diminta berdoa kan Pak Agus. Karena Pak Agus yang paling dekat. Kalau mereka minta doa, nggak akan minta doa online. Ya, kalau mereka ikut kebaktian online dari Pak Aven di San Francisco, orang Madiun ya, kalau minta doa nggak akan minta doa online. Doanya pasti doa dari gembalanya. Ya, termasuk Bapak Ibu yang ada di Amerika yang menggembalakan jemaat. Ya, it's okay. Ya, kalau mereka sudah sediakan kebaktian online pun nggak mau ikut, ya nggak apa-apa. Nanti kan suatu kali perlu. Sebab manusia itu pada hakikatnya membutuhkan orang lain. Nanti kalau sudah pada waktunya perlu kan datang lagi. Kenapa? Ya karena di Alkitab memang sudah dikatakan seperti itu. Manusia ia menyembah kepada dalam tanda kutip ilahnya atau Allahnya. Ya beribadah kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka itu juga tidak taat, mereka itu juga berontak. Itu sebabnya kita memerlukan Yesus Kristus. Sebab pada kenyataannya kita itu adalah umat yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa membangun jalan keselamatan dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita membutuhkan Yesus Kristus. Nah, itu kitab Yosua. Udah? Kitab Yosua semua sudah mendapatkan tanah ya. Sudah mendapatkan pembagian tanah, ya suku Ruben dapat di sini, Simeon dapat sini, dan Gad, Aser, Naftali sudah dapat bagian-bagiannya masing-masing. Lalu Alkitab mencatat bahwa Yosua mati. Yosua mati. Nah, dari sini aja kita sudah belajar, Pak Bo. Ada pelajaran yang bisa dikhotbahkan loh ini. Semua orang akan mati. Ya kan? Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mati. Musa bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Luar biasa pelayanannya. Musa juga mati, saudara. Jadi manusia itu semuanya akan mati. Hidup nggak usah aneh-aneh, Bapak Ibu. Karena suatu hari nanti kita pasti akan mati. Ya. Kalau di kelas pemuritan, saya mengajarkan tentang perspektif hidup. Ada 3 hal. Hidup adalah persinggahan. Hidup adalah ujian. Hidup adalah kepercayaan. Di kelasnya Pak Artanto nggak dapat pelajaran itu. Itu kelas yang sudah dulu-dulu. Sekarang kelas yang baru, pelajarannya lebih lengkap. Hidup adalah persinggahan. Jangan terlalu mencurahkan fokus hanya untuk hidup di masa kini. Ya, hidup adalah persinggahan. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Apabila kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
maka Allah telah menyediakan kepada kita suatu rumah ya di kekekalan. Jadi fokus untuk kekekalan. Nah, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, fokuslah bukan sekedar untuk dunia. Sampaikan firman yang mempersiapkan orang fokus kepada kekekalan. Jangan terus ya fokusnya khotbahnya isinya tentang jasmani, 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 kekayaan, kekayaan, berkat, berkat, berkat. Tapi siapkan orang untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kita semua pasti akan mati. Ya. Kemudian siapa yang memimpin orang Israel? Nggak ada pemimpin. Dan kita masuk kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu. Kitab Hakim-Hakim adalah sejarah kelam orang Israel. Kenapa? Nanti baca kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu akan menemukan frasa atau kalimat setiap orang hidup menurut apa yang dipandang baik oleh mereka. Rusak ini. Ya. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca namanya hakim-hakim. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada mereka hakim untuk memimpin. Skalanya bukan nasional, tapi skalanya per suku. Itu sebabnya kalau Bapak membaca kitab hakim-hakim, hakim ini tidak memimpin secara seperti Yosua, seperti Musa, tetapi suku-suku. Mereka kan sudah menempati tempat-tempat itu. Ya, daerahnya kan luas, dibagi-bagi. Nah, mereka semua hidup menurut cara orang-orang bangsa-bangsa yang tadinya harus ditumpas, tetapi tidak tumpas. Itu sebabnya, karena mereka berdosa, memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan musuh datang. Misalnya kalau kita melihat ada orang Filistin datang, ya. Kemudian ada bangsa orang apalagi datang menyerang. Itu kalau kita baca kitab Hakim-Hakim. Kemudian karena itulah Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menumpas mereka. Nah, setelah mereka ditumpas, sudah aman, apalagi mereka lakukan? Nah, inilah yang dinamakan siklus dari hakim-hakim. Nanti ya, Bapak Ibu, minggu ini baca selanjutnya hakim-hakim. Menarik Bapak Ibu hakim-hakim itu. Kitab hakim-hakim itu isinya siklus. Siklusnya begini Bapak Ibu. Ini catat ya, siklus buat lingkaran gitu. Ya, kalau mahasiswa saya ajarin, saya kasih gambarnya itu. Umat Israel kan sudah tenang nih. Udah di Kanaan kan? Udah di tanah perjanjian kan? Udah dapat tanah kan? Udah dapat semua-muanya kan? Sudah. Mereka berdosa. Memberontak kepada Tuhan. Setelah mereka berdosa, datang musuh menyerang mereka. Ya, mereka berdosa, terus susah kan hidupnya. Nah, waktu musuh menyerang, hidup mereka susah, mereka berteriak-teriak minta tolong dari Tuhan. Mereka bertobat. Setelah bertobat, apa yang terjadi? Tuhan memberikan ketenangan, kenyamanan. Tuhan memberikan mereka merasakan damai sejahtera, mereka merasakan berkat. Setelah dapat berkat, apa yang mereka lakukan? Mereka berdosa lagi. Setelah mereka berdosa, mereka dihukum lagi melalui bangsa-bangsa yang menyerang. Setelah dihukum, mereka teriak-teriak sama Tuhan, minta ampun lagi. Setelah itu Tuhan kirim hakim yang lain. Setelah mereka berdosa lagi, terus siklusnya seperti itu Bapak Ibu. Saya tanya, siklus seperti itu terjadi dalam hidup kita enggak? Terjadi ya. Waduh, kalau ngalamin masa susah, teriak-teriak minta ampun Tuhan, Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan hamba ya Tuhan, minta Tuhan, janji-janji sama Tuhan. Katanya nggak bakal berdosa lagi lah, janji bakal setia sama Tuhan lah. Tapi ya itulah manusia, janji-janji, tinggal janji, bulan madu tinggallah impian. Bapak Ibu, ya, itu yang terjadi. Nah kita lihat terus ini, sejarah mencatat sejak kejadian sampai kitab hakim-hakim saja.
Berapa banyak pemberontakan yang dilakukan oleh umat manusia. Nah itu kita hakim-hakim. Lalu setelah hakim-hakim kita apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, lalu Rut. Rut di mana tempatnya? Nah, kalau kita membaca kitab Rut pasal 1, dijelaskan pada zaman hakim-hakim memerintah terjadi kelaparan di Bethlehem. Itu sebabnya siapa yang pergi? Elimelech bersama dengan suaminya yang namanya adalah Naomi. Pergi Sama istrinya, Pak. bersama dengan berapa anaknya? 2. 2 orang anaknya. Siapa namanya? Mahlon, Kilion. Mahlon dan Kilion. Bukan Hofni dan Pinehas ya. Jangan salah ini. Siapa anak? Hofni dan Pinehas. Ngawur ini. Ngawur. Yang baca. Makanya kalau baca Alkitab, Bapak Ibu, saya sarankan kalau Bapak Ibu baca Alkitab, supaya membuat Alkitab itu lebih menarik lagi, ditulis, dicatat yang perlu, ya. Punya catatan khusus tentang Alkitab. Wah, menarik. Kalau perlu digambarkan, ya. Ya, Hofni dan Pinehas pergi dari Bethlehem, rumah roti, pergi. Pergi kemana? Moab. Moab itu bangsa apa? Moab itu bangsa asing. Nah, aneh ini. Aneh. Sudah di tanah perjanjian, terjadi kelaparan, kok malah pergi. Akhirnya kita membaca Elimelech mati lebih dulu. Ya, mungkin kena COVID ya. Elimelech mati lebih dulu. Kemudian disusul oleh anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, tapi Mahlon dan Kilion itu sudah punya istri masing-masing, yaitu Rut dan Orpa. Rut dan Orpa. Itu katanya ya. Ini katanya, saya nggak menyebar hoax ya. Itu Oprah itu sebetulnya dulu, Oprah itu lahir dari keluarga Kristen. Dia itu sebetulnya namanya Orpa. Tapi karena pada masa kecilnya orang-orang salah memanggil Oprah, jadi dia jadi namanya Oprah, yaitu yang penyiar di televisi Amerika itu jadi Oprah. Ya. Nah, kemudian setelah itu Naomi ingin kembali ke Israel. Itu sebabnya kita membaca Naomi menyuruh 2 orang menantunya. Ini kalau Pak Yakub Nahwe menulis buku judulnya 3 janda dalam satu rumah. Nah ini kan janda semua kumpul, perkumpulan para janda kan, ya. Janda untuk para janda, yaitu Naomi, Rut dan Orpa. Mereka menantang, Rut pergi, sedangkan Orpa pergi, sedangkan Rut berkata, aku tidak mau pergi, aku mau ikut engkau pulang. Ya, sebab Allahmu adalah Allahku, bangsamulah bangsaku. Artinya di situ Rut mengalami pertobatan. Rut yang tadinya tidak menyembah Yahweh, sekarang Rut berkata dia menyembah Yahweh. Nah, kita menarik sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 1, ya, Bapak Ibu akan menemukan di situ salah satu yang ada di dalam silsilah Yesus. Ada namanya siapa? Rut. Ya. Dari keturunannya Rut itu. Nah, kemudian Rut dan Naomi kembali. Kemudian Rut menikah dengan Boaz. Itulah kitab Rut pada zaman hakim-hakim memerintah. Udah ya? Udah jelas kan? Jadi kita sudah belajar kejadian sampai Rut. Nah, setelah kitab Rut ada kitab Samuel, ada raja-raja Tawarikh. Di situ ada 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 raja-raja, 1 dan 2 Tawarikh. Bapak Ibu jangan pusing. Ya. Aslinya kitab ini adalah tidak 1 dan 2. Aslinya hanya 1. Tapi pada waktu sejarah penterjemahannya, Alkitab ini kan kalau pada masa itu memakai scroll, itu kan berat sekali Bapak Ibu kalau panjang seperti itu. Itu sebabnya dibagi menjadi 2. 1 Samuel dan 2 Samuel. 1 raja-raja dan
2 raja-raja, 1 tawarikh, dan 2 tawarikh. Jadi kalau anak sekolah minggu menghafalkan kitab-kitab Alkitab, nggak hafal 1-2-nya, sudah jangan dimarahi, jangan dihukum. Udah berdiri sana ya. Lain kali jangan lupa, 1 dan 2 Samuel. 1 dan 2-nya jangan, nggak boleh lupa. Jangan gitu. Ya, aslinya memang Samuel, raja-raja Tawarikh. Namanya Samuel, judulnya. Memang membahas tentang awal mula pelayanan Samuel. Samuel adalah hakim terakhir, tetapi sekaligus Samuel juga adalah imam, dan Samuel juga sekaligus sebagai nabi. Nah, kita membaca ya 1 Samuel pasal 1. Bagaimana asal mulanya Samuel dipanggil Tuhan. Sebelumnya Samuel lahir dari keluarga pasangan suami istri, yaitu Elkana dan siapa? Hana. Ya, Hana aslinya tidak punya anak, kemudian berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Perhatikan baik-baik. Hana tidak punya tidak punya anak. Dia berdoa. Akhirnya Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana, diberi nama Samuel. Ya, saya bilang bait Allah, maaf ya, keliru, bukan bait Allah. Ya, sebab bait Allah belum dibangun pada waktu itu. Ya, jangan salah. Tadi saya slip of tongue, maaf. Nah, kemudian kita membaca di dalam kitab Samuel, orang Israel kan tadi tanpa pemimpin. Tadi sambungan kitab Hakim-Hakim tadi ya. Secara nasional tidak punya pemimpin. Kemudian orang Israel berseru kepada Tuhan, minta pemimpin. Minta raja. Sebetulnya mereka nggak perlu raja, karena sistemnya adalah teokrasi, kepemimpinan oleh Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhanlah yang menjadi raja mereka. Tapi yang namanya, tadi pengaruh dari orang-orang yang tidak dibinasakan tadi. Mereka minta raja. Nah, sebetulnya itu adalah satu pemberontakan kepada Tuhan, sebetulnya. Ya, tapi Tuhan kasih. Siapa raja yang pertama? Adalah Saul. Itu kalau Bapak Ibu lihat di gambar, ada 3 mahkota itu SDS ya. Yang pertama Saul. Saul menjadi raja. Pertama-tama Saul ini baik. Tapi lama-lama dia jadi tidak baik ya. Namanya sifat manusia kan gitu. Di mana-mana gitu ya. Pertama-tama baik ya. Kok udah lama jadi nggak baik. Itu kan Saul kan gitu. Waduh, waktu dilantik bagus sekali dia. Tapi lama-lama tidak baik. Saul memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Ya, kemudian Saul digantikan oleh Daud. Nah, dicatat semua di situ. Saul diganti oleh Daud. Nah, kita bisa membaca di situ. Saul diganti oleh Daud. Ya, Daud adalah raja yang takut akan Tuhan. Ya, bahkan Yesus pun disebut sebagai anak Daud, karena dia adalah keturunan Daud. Kalau Yesus itu anak Daud, bukan berarti Yesus itu anaknya Daud, Bapak Ibu. Ya, sebab ada yang komplain nih di luar, ya, di luar kekristenan ada yang komplain Yesus itu anaknya Daud. Ya, salah. Ada lagi yang mengajarkan itu Harun itu saudaranya Maria katanya. Ya, itu kan orang yang buta sejarah itu. Yesus tuh anaknya Daud tuh, salah tuh, Yesus anaknya Daud. Kata Yesus anak Daud adalah julukan atau gelar untuk menunjuk bahwa Yesus adalah apa? Yesus adalah keturunan dari Daud secara silsilah. Nah, padahal Daud ini pernah berzina loh Bapak Ibu. Ya, Daud pun juga berzina toh. Kalau kita membaca Alkitab, Daud itu juga berzina. Tapi kita melihat justru disitulah bagaimana respon Daud pada waktu dia menyadari dia sudah berdosa. Di dalam kitab Mazmur
Daud menyesal, dia berdoa kepada Tuhan, dia meratapi kesalahannya, bahkan dia berkata, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Ya, karena memang di perjanjian lama, karya Roh Kudus memang tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini Roh Kudus sudah dicurahkan, tinggal di hati kita masing-masing. Kitab surat Korintus katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang yang tidak memiliki Roh Kudus, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena tidak ada tuntunan di dalam hati. Nah, kita yang memiliki Roh Kudus, harusnya kita ini lebih baik dari orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Nah, kalau kita yang memiliki Roh Kudus, hidup kita itu sama dengan orang-orang yang tanda kutip tidak punya Roh Kudus. Berarti kita itu dipertanyakan loh. Apakah betul Roh Kudus itu berdiam di dalam kita? Apalagi ngakunya sudah penuh Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus ya. Udah penuh Roh Kudus tapi mulutnya masih kotor. Udah penuh Roh Kudus, udah tinggal Roh Kudus dalam hati kita, tetapi mulutnya masih gosip. Udah penuh Roh Kudus tapi mulutnya masih fitnah orang lain. Udah katanya didiami Roh Kudus, tapi mulut itu baru mulut loh itu. Itu baru mulut, belum ke mata, belum ke telinga, belum yang lain-lainnya. Ya. Ya. Kenapa ya? Karena sebetulnya kita ini kan dipanggil untuk berbeda. Itu sebabnya Roma 12 kan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa kok berbeda dengan dunia? Lah dunia ini kan nggak punya Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita ini punya Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus, Roh yang kudus. Kalau namanya Roh Kudus, berarti Roh itu menuntun dan membimbing kita kepada kehidupan yang kudus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Ini ayat hafalannya kelas yang Rebu pagi kemarin ya. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari berbagai percabulan. Ini Alkitabnya kok dihubung-hubungkan Bapak ya, nyambung semua itu. Tapi jangan asal comot sono terus di ngawur-ngawur loh ya, bukan. Nyambungnya mesti belajar, yaitu makanya Bapak perlu belajar MMA ya. Saya sudah ngajarkan kan MMA. Bapak sudah praktekkan belum metode mempelajari Alkitab? Nah, masih banyak yang tanya-tanya lagi. Pastor, ini artinya apa? Saya nggak mau jawab. Ya, gunakan pelajaran teknik MMA pakai. Terus kita belajar perjanjian lama. Nanti kita habis Natal ya, habis Natal, tahun baru kan, kita belajar perjanjian baru. Ini habis ini nggak ada kelas-kelas dulu. Sibuk Thanksgiving, Black Friday ya, shopping ya, sibuk Natalan dan sebagainya, nggak ada pelajaran dulu. Kelas-kelas pemuritan juga nanti saya liburkan semuanya dulu. Habis Januari baru kita belajar. Kita belajar perjanjian baru. Udah perjanjian baru, nanti kita belajar sejarah gereja. Waduh, menarik banget Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa hubungkan. Oh, ternyata perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada hubungannya. Ya. Nah, itulah yang dikatakan kita ini diberi Roh Kudus untuk tinggal di hati kita. Nah, itu sebabnya kita mesti hidupnya berbeda dengan dunia. Kenapa? Ya dunia nggak punya Roh Kudus. Orang nggak punya Roh Kudus, masa suruh hidup seperti kita? Nah, tapi kalau kita yang punya Roh Kudus, terus kita itu nggak beda dengan dunia, kita ini dipertanyakan, kita ini sebetulnya punya Roh Kudus atau tidak? Ya, nah saya akan menutup sampai di sini, Bapak Ibu. Saya selalu menutup pelajaran dengan satu penerapan atau aplikasi yang sederhana dari apa yang saya jelaskan. Saya tidak mau kita hanya belajar,
Belajar supaya tahu. Atau untuk apa? Ya nggak tahu. Tahu supaya pintar. Nah, kepalanya besar, sombong. Enggak. Kita tahu supaya kita cinta. Kita cinta supaya kita bertumbuh. Kita bertumbuh supaya berbuah lebat. Nah, kalau kita tahu Alkitab, tapi kita nggak bisa melakukannya, lah buat apa? Ya, jadi kepada kita beda seperti zamannya dulu, sampai dari zamannya Daud. Ya, Roh Kudus tidak tinggal secara menetap dalam hidup mereka. Sekarang pada zaman Perjanjian Baru, kita adalah orang-orang yang di dalamnya Roh Kudus diam. Nah, kita mesti berbeda, Bapak Ibu. Nah, coba mari masing-masing kita evaluasi. Ya, apakah kita sudah hidup berbeda dengan dunia? Kalau dunia korupsi, harusnya kita nggak korupsi. Wong ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita mau korupsi aja nih, ada suara ini. Jangan. Ya mungkin kita nggak korupsi yang aneh-aneh ya. Korupsi waktu mungkin. Waktunya yang harus kita pakai untuk berdoa. Kalau nonton bola ya, bola itu berapa sih? 1,5 jam ya, belum termasuk iklan-iklannya, 2 jam lah. Kalau nonton bola 2 jam bisa. Tapi kalau berdoa 2 menit aja sudah bilang lama sekali. Lah kan dipertanyakan, sebetulnya kita itu ada Roh Kudus atau tidak? Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bertanya, Pak, gimana sih? Kalau ada orang nih Pak, ya sudah ke gereja Pak, hari Minggu dia ke gereja Pak. Tapi hari Senin sampai Sabtu Pak, aduh Pak, perbuatannya sudah nggak beda dengan dunia. Nah, perlu dipertanyakan. Bisa jadi dia ini belum bertobat, belum memiliki Roh Kudus di dalam hati. Karena kalau ada Roh Kudus, nggak mungkin. Atau mungkin dia sudah mengenal Yesus, tetapi dia belum bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tugas kita lah untuk menolong mereka bertumbuh. Caranya dimuridkan. Makanya ada pemuritan. Supaya kita ditolong untuk bertumbuh. Sebab orang keluar masuk gereja, mereka berpikir mereka sudah diselamatkan. Pokoknya saya sudah dibaptis, saya masuk surga, saya ke gereja. Tapi pada kenyataannya tidak bertumbuh. Ada kemungkinan dua. Mungkin dia belum kenal Tuhan. Atau mungkin dia sudah kenal tapi tidak bertumbuh. Hati-hati loh ya, kita mesti tahu bedanya. Makanya Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 21. Ayat 22 ini ada hafalan di kelas pemuritan. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu. Ayat 22. Ayat 23. Pada hari itu aku akan berterus terang kepadamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Ini kami melakukan mujizat demi namamu. Ini orang ke gereja ini. Kayak bernubuat demi namamu ke gereja ini. Kayak mengusir setan demi namamu ke gereja ini. Bahkan mungkin dia pendeta loh. Dia mengusir setan, dia melakukan mujizat. Tetapi ayat 23 berkata, hari itu akan berterus terang kepadamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu, di akhir pelajaran ini saya ingin menantang Bapak Ibu. Adakah Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus itu betul-betul tinggal di dalam kehidupan kita? Kalau belum, coba dievaluasi kembali. Coba hidup kekristenan itu bukan cuman jadilah orang Kristen, bukan Churchian. Bedanya apa? Kristen itu Christ, ada Christ-nya. Christian dari kata Christian ada kata Christ, ada Jesus Christ. Christian, orang Kristen. Jangan Churchian. Churchian itu cuman sebatas church, ke gereja. Tapi engkau sendiri tidak memiliki Yesus Kristus di dalam hati dan hidupmu. Kita akan binasa, Bapak Ibu.
Ya, kalau ada yang belum, ayo minta Tuhan Yesus masuk bertahta dalam hidup kita. Tapi jangan sampai sekedar sampai sebatas itu. Ya, pokoknya ke gereja. Gereja ya, jangan lupa perpuluhan. Gereja perpuluhan jangan lupa. Selalu penekannya ke gereja perpuluhan, gereja perpuluhan. Coba bertumbuh belum? Kalau bertumbuh, ayo dimuridkan, 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 dimuridkan. Bapak Ibu yang belum memuridkan, ayo coba buka pemuridan. Memuridkan, memuridkan, memuridkan. Ya, yang belum dimuridkan, ayo ikut kelas pemuridan, Bapak Ibu. Belajar. Apa sih menjadi murid Kristus? Harga yang harus dibayar itu apa? Apa sih? Bagaimana sebetulnya harus menjadi murid Kristus yang diubahkan? Ada orang menjadi murid Kristus, ngakunya murid Kristus, tapi nggak berubah. Ya, yang marah-marah, ya marah-marah, yang sama suami istri berantem terus, ya berantem terus, ya nggak ada perubahan. Nah, Anda perlu bertanya, kita ini murid Kristus atau bukan? Punya Roh Kudus atau tidak? Kalau kita murid Kristus nggak mungkin seperti itu. Nah, makanya perlu dimuridkan. Kenapa? Karena perintah Tuhan jelas, Matius 28, 19, 20. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, bukan orang Kristen loh. Ya memang Kristen artinya murid Kristus. Tetapi kenyataannya tidak semua orang yang pergi ke gereja itu betul-betul menjadi murid Kristus. Kebanyakan hanya ke gereja karena takut nggak masuk surga. Ke gereja kamu. Kenapa? Masuk neraka loh. Jadi kalau sudah ke gereja berpikir masuk surga. Ya, sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Yang mau tanya silahkan nanti di WA saja ya. Bapak Ibu yang belum masuk grup, tolong tadi kalau ada Pak siapa tadi, Pak Darius dan Pak siapa tadi, tolong Bu Lili masukkan nomor WA-nya ke saya. Pak Jeffrey, mana Bung juga dong. Bu Irja, masa suaminya nggak dimasukkan nomor teleponnya ke saya. Saya sampai kalau mau say hi sama Pak Jeffrey bingung saya. Gimana ya mau kirim renungan rumus ke Pak Jeffrey bagaimana ya. Sampai sini dulu saya harap. Minggu depan terakhir kita membahas baris yang ketiga. Saya mau bagi dulu baris yang ketiga Bapak Ibu. Ya, ini baris yang ketiga. Menarik banget Bapak Ibu. Baris yang ketiga ini menarik sekali. Saya akan memulai dengan Salomo dulu. Makanya saya tadi tidak menyinggung tentang Salomo. Karena ini semua ada hubungannya dengan Salomo. Baris yang ketiga ini. Jadi kerajaan Israel terpecah jadi dua. Menarik ini. Ya, Israel utara dibuang ke Assyria, nggak ada ceritanya. Israel selatan atau Yehuda dibuang ke Babilonia. Dan mereka nanti kembali setelah 70 tahun dari pembuangan kembali ke Israel, membangun bait Allah kedua. Ya, itu ditulis dalam surat dalam kitab Esra, lalu kitab Hagai ada hubungannya dengan pembangunan bait Allah ini. Setelah itu kita belajar ada kitab Maleaki, dan setelah itu masa silent period, Tuhan tidak berbicara kepada para nabinya selama 400 tahun, dan setelah itu Tuhan berfirman kepada Sakaria. Siapa Sakaria? Sakaria adalah pendeta gereja. Oh, bukan ya. Siapa Sakaria? Sakaria adalah bapaknya Yohanes Pembaptis. Kemudian terus. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia masih bau saudara dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah dari situlah kita belajar perjanjian baru. Wah, menarik banget Bapak Ibu. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Coba renungkan yang sudah saya ajarkan, saya sampaikan tadi. Khususnya yang terakhir ya, menjadi perenungan. Sudah belum hidup kita ini berubah? Cara kita bekerja udah berubah belum? Cara kita memperlakukan istri udah berubah belum? Cara kita memperlakukan suami, memperlakukan pembantu, cara kita hormat kepada bos udah berubah belum? Cara kita nyupir, drive di jalan udah berubah belum? Ya, udah pakai helm belum? Ya, masih ngelawan arus nggak? Ya, jalur busway masih dimasukin nggak? Ya, nggak punya SIM, masih naik sepeda motor nggak? Anak-anak kita masih dikasih sepeda motor SMP itu. Sana tolong dibelikan ya. Tolong dibelikan perangko ya di warungnya Bu Suci sana ya. Naik motor sana Dalam nama Yesus Tuhan kau pelihara anakku. Butakan mata para polisi-polisi ini Tuhan supaya tidak melihat anakku naik sepeda motor. Anda berdosa di hadapan Tuhan. Ya, mesti berubah. Alangkah pembaruan.
dan pembaharuan perubahan tersedia. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus diberikan untuk apa? Roma 8:26. Tetapi roh membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Jadi roh itu yang menolong kita. Ya, kalau mulutnya, bahasa Jawa, mulutnya landep, mulutnya tajam. Ngomong sama suami, nyakitin suami. Ngomong sama istri, nyakitin istri. Berubah. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Berubah oleh karya firman-Nya. Baik Bapak Ibu, selamat malam, selamat pagi untuk kita semua di sini. Sebentar, saya mau minta doa. Nah, Pak Yunus ini, Pak Pendeta Yunus Waspada ini yang biasanya sudah hilang pergi ke Niniwe, sering ke Niniwe, jadi sering kali hilang duluan. Jadi Pak Pendeta Yunus ini masih di sini, jadi belum pergi ke Yavo, ya, jadi masih ada di sini. Pak Pendeta Yunus ini sahabat saya, Bapak Ibu ya, dari zaman sekolah dulu. Jadi saya sering bercanda dengan beliau. Beliau ini nggak pernah marah. Belum pernah saya lihat Pak Yunus ini marah. Belum pernah, Bapak Ibu. Ya mungkin kalau marah pasti tidak ada saya nggak tahu kan. Tapi selama saya 4 tahun di bangku kuliah dulu di Indonesia, saya tidak pernah lihat Pak Yunus ini marah. Sekarang pun juga gitu, ketawa terus ya, luar biasa ini. Ya, Pak Yunus silahkan tutup di dalam doa ya. Sebentar ini saya matikan dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah. Kami boleh berinteraksi dengan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Yonas Trimulyo. Kiranya apa yang disampaikan sungguh memberi pencerahan, pemahaman, dan mendekatkan diri pribadi kami kepada Tuhan secara baik dan benar, mendekatkan diri pribadi kami dengan firman-Mu, sehingga kami tetap berpegang teguh bahwa firman-Mu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami, untuk kami taati, kami patuhi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan permohonan ini. Amin. Amin. Bapak Ibu yang punya pertanyaan, WA ke grup ya, jangan ke pribadi, kebanyakan kok di grup, di pribadi. WA ke grup, nanti kapan mungkin saya akan membuat YouTube, nggak usah pakai Zoom ya, nanti Bapak Ibu mengganggu waktu tidurnya. Saya akan buatkan YouTube, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Saya address di situ, jadi semua, kalau pertanyaan banyak sekali bisa dijawab di lewat YouTube di situ. Silakan kalau mau tanya, saya terbuka. Saya akan susun dulu pertanyaannya yang hampir sama, saya akan jadikan satu. Baik, selamat pagi, selamat bekerja, selamat malam, selamat istirahat untuk Bapak Ibu di mana saja. Tuhan memberkati. Terima kasih Guru Yonas, selamat malam. Terima kasih Pastor. Thank you Pastor Yonas. Sama-sama semuanya Bapak Ibu, kebanyakan kalau saya sebut satu-satu ya. Ya, maju terus dalam Tuhan, maju terus. Cinta firman, baca Alkitab, belajar, berubah terus. Ya, saya Pamit ya. ya.